Oke, pada video kali ini malam hari ya pembuatannya ya. Jadi saya akan berkeliling setengah Jawa Timur ya. Jadi ayo langsung aja masuk ke dalam stasiun. Nah, jadi saya sudah di dalam stasiun untuk mengelilingi Jawa Timur. Bukan Jawa Timur, mengelilingi separuh dari Jawa Timur. Itu saya akan naik kereta api ya, yang murah sih. Ya, jadi nggak mengelilingi Jawa Timur ya, tapi separuhnya kayak gitu. Nah, saya dimulai dari Kabupaten Madiun ya. Madiun itu kabupatennya kan? Iya, Madiun itu kabupaten. Jadi saya mulai dari Madiun, naiknya itu kereta api berantas ya. Nah, sebenarnya ada kereta yang mengelilingi Jawa Timur. Bukan Jawa Timur sih. Ya, separuh Jawa Timur itu ada keretanya ya, yang mengelilingi, yaitu kereta Dowo atau penataran Dowo, itulah intinya ya kan. Nah, jadi saya mengelilingi separuh Jawa Timur itu bukan naik kereta lokal, tapi naik full kereta jarak jauh ya. Kayak gitu. Bagaimana keseruan saya naik kereta api mengelilingi separuh dari Jawa Timur? Ikuti terus dari awal sampai selesai agar seru kayak gitu ya kan. Ada atau adu dengkul luar biasa, berantas habis kereta adu dengkul. mantap. Oke, kita cari itu ya tempat duduknya. Mari kita mulai perjalanan pertama dari Madiun. Ini keretanya sudah diberangkatkan dari stasiun Madiun kayak gitu. Wah, gimana itu loh, asik banget nih mengelilingi separuh dari Jawa Timur tidak menggunakan kereta lokal, tapi menggunakan full kereta jarak jauh. Wah, mantap ini. Singkat cerita, kereta api yang saya naiki pertama ini ngelilingi separuh Jawa Timur sudah sampai di jalur percabangan, yaitu di stasiun Kertosono ya. Jadi yang pertama ini saya naik kereta api berantas itu tidak menuju ke Surabaya Gubeng ya. Jadi saya akan menuju ke Blitar terlebih dahulu sampai dengan Malang dan sampai dengan ke Surabaya Gubeng. Jadi tidak mengambil yang lurus ya, yang belok kanan ya, ke arah Malang sampai dengan Surabaya Gubeng, bahkan bisa tembus ke Ketapang Banyuwangi ya. Nah, jadi yang pertama itu belok kanan. Nah, nanti kita akan balik ke Kertosono ini naik kereta api jarak jauh juga ya kan ya, kayak gitu. Nah, memang luar biasa kecepatannya ini, terasa banget kenceng ini kereta api berantas ya. Oke. Saat ini kereta api berantas telah tiba dan berhenti di stasiun Kediri. Luar biasa, saya menikmati banget perjalanan kereta api berantas. Karena perjalanan itu luar biasa, berasa banget kencengnya ya. Oke, alhamdulillah tahap pertama sudah selesai, yaitu naik kereta api berantas dari Madiun menuju ke Blitar ya. Ini sudah sampai di Blitar dan saya akan melanjutkan perjalanannya menuju ke Malang ya. Jadi saya itu tidak menggunakan kereta lokal ya. Sekali lagi, saya tidak menggunakan kereta lokal, makanya saya akan nyambung kereta api jarak jauh menuju ke Malang. Nggak ada kereta api jarak jauh dari Blitar menuju ke Surabaya Gubeng kayak gitu. Jadi saya akan melanjutkan tahap keduanya menuju ke Malang. Nanti tahap ketiganya dari Malang menuju ke Surabaya. Nah, terakhir itu naik kereta api dari Surabaya ke Kertosono ya, terakhirnya. Begitu ya, ini masih malam ya. Jam 2 itu masih malam. Oke, ini tahap 2 akan segera dimulai, yaitu naik kereta api dari Blitar menuju ke Malang ya. Oke, jadi
karena tadi dari kereta api Brantas ya kan perjalanannya malam ya kan. Jadi mohon maaf banget ya jika video yang tahap 2 ini terlalu pendek ya, karena memang saya gunakan untuk tidur ya. Kayak gitu ya kan, karena perjalanannya masih panjang kuy. Kayak gitu, mari kita masuk ke dalam kereta. Oke, saya lagi cari tempat duduk, saya lupa. Oke, 5 eksekutif 7 bukan eksekutif 8, eksekutif 7 10D. Oke, lupa. Saya tanya kondektur. Luar biasa, saya bisa-bisanya lupa tempat duduk sendiri. Oke, singkat cerita, kereta api Brawijaya tahap kedua ini dari Blitar menuju ke Malang, yaitu naik kereta api Brawijaya ya. Nah, Brawijaya ini sudah sampai di stasiun Kepanjen dan bertemu dengan kereta api Malabar pagi dari Malang menuju ke Bandung ya. Nah, jadi ngemeng-ngemeng, wah, kereta api Brawijaya ini tuh mengalami keterlambatan dan kereta api Brawijaya ini ketemu di stasiun Kepanjen bersama kereta api Malabar. Kok panjang banget ngomongnya ya. Kereta api Brawijaya ini ketemu Malabar di stasiun Kepanjen. Nah, kayak gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan ya. Tadi itu dari Blitar ke Kepanjen ini, wah enak banget ya tidurnya ya. Karena tidur, jadi saya tidak keluar ke kereta untuk melihat kondisi di stasiun pemberhentian ya. Ini baru saya lihat nih stasiun Kepanjen ya. Ini yang akan diberangkat terlebih dahulu Malabar ternyata. Ya, jadi wah sangat-sangat disayangkan saya naik kereta api Brawijaya tidak menggunakan rangkaian kereta makan mewah. Wadidaw, udahlah, mungkin belum rezekinya ya. Oke. Brawijaya Malabar pagi dari Malang menuju ke Bandung, diberangkatkan dari stasiun Kepanjen. Nah, singkat cerita lagi, ini kereta api Brawijaya sudah sampai di stasiun pemberhentian terakhir, yaitu stasiun Malang Kota Lama. Sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Malang ya. Jadi Malang itu ada 2 stasiunnya, Malang Kota Lama dan Malang. Begitu. Wah, saya masih panjang ini perjalanannya ya. Ya udah. Ini sangat seru banget tadi di perjalanan ya. Naik kereta api Brawijaya luar biasa kencengnya, tapi ya nggak jauh beda dengan Brantas yang tadi gitu ya. Akhirnya tahap kedua naik kereta api Brawijaya dari Blitar menuju ke Malang sudah selesai ya. Jadi ini saya naik ya ke Skybridge, akan keluar nggak sih ya? Nggak usah kali ya, tunggu aja di Skybridge gitu ya. Untuk lanjut tahap ketiga naik kereta api Arjuno Express. Begitu, mari lanjutkan videonya ya. Ini baru tahap 2, ini tahap 3 dan tahap 4 ya. Terus ikutin perjalanan saya mengelilingi separuh Jawa Timur menggunakan kereta api jarak jauh sampai selesai ya. Oke, jadi saya ini lagi ngantri ya, ngantri menuju ke kereta. Nah, jadi ini saya itu sudah sampai ke tahap ketiga ya. Dari tahap 1 naik kereta api Brantas menuju ke Blitar, tahap 2 dari Blitar menuju ke Malang naik kereta api Brawijaya, dan ini tahap ketiga naik kereta api Arjuno Express dari Malang menuju ke Surabaya. Nah, tapi Surabaya itu Surabaya Gubeng. Begitu, ini dia sudah dibuka ya untuk masuk ke dalam kereta. Kayak gitu, ini saya akan segera turun ya. Oke, jadi tetap ikutin saya ya sampai selesai ya, sampai selesai Kertosono ya. Jadi nggak balik ke Madiun, tapi selesainya di Kertosono. Begitu.
Oke, kita sudah berada di peron 5 dan 4. Yang berada di peron 4 kereta api Jayabaya. Jayabaya sudah menggunakan rangkaian New Gen stainless ya. Kita berada di paling belakang Arjuna Express di eksekutif 87A ya. Kereta api Arjuna Express ini kereta yang melayani dari Malang cuma sampai Surabaya Gubeng aja ya, nggak nyampe Surabaya Pasar Turi nih si Arjuna Express. Berangkat nggak tahu jam berapa, ini sudah jam 7 lebih belum berangkat nih ya Arjuna Express. Oke. Seperti biasa disingkat ya, ini kereta api Arjuna Express sudah tiba di pemberhentian pertama, yaitu stasiun Lawang ya. Jadi ya saya masih merasakan capek ya, dari Brantas ke Brawijaya lanjut ke Arjuna Express. Jadi saya selama perjalanan kereta api Arjuna Express ini tidak keluar dari kereta ya. Jadi melihat stasiunnya di jendela aja begitu. Lagi-lagi disingkat, ini kereta api Brawijaya terus sih. Kereta api Arjuna Express sudah sampai di Surabaya. Ini berhenti karena ketahan sinyal ya. Jadi nunggu sinyal aman baru masuk ke stasiun Surabaya Gubeng. Nah ini saya mau merekam kereta api Argo Semeru, malah kereta Arjunanya berangkat lah. Ya udahlah, baru berangkat. Akhirnya sudah sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Alhamdulillah, tahap ketiga selesai juga ya. Naik kereta api Arjuna Express dari Malang menuju ke Surabaya. Ini sudah masuk stasiun Surabaya Gubeng ya. Dan kita akan bertemu dengan kereta api Ranggajati. Nah itu dia lokomotifnya dari kereta api Ranggajati. Begitu. Nah, jadi tahap keempat ini jarak keretanya itu agak lama ya. Dari Arjuna Express ini menuju ke tahap keempatnya naik kereta api Logawa ya. Jadi sekali lagi, dari kereta api Arjuna ke Logawa itu cukup lama jeda waktunya ya. Jadi saya bisa keluar, lihat depan stasiun Surabaya Gubeng. Ternyata seperti inilah stasiun Surabaya Gubeng bagian depan. Begitu, mari kita masuk ke dalam stasiun Surabaya Gubeng lagi. Oke, ini dia tahap terakhir, tahap keempat, naik kereta api Logawa dari Surabaya Gubeng ke Kertosono. Jadi ini termasuknya separuh Jawa Timur ya, karena jalur rel kereta api di Jawa Timur itu hampir rata ya. Dari Indro ke Malang, terus dari Madiun menuju ke Tapang, terus dari Surabaya Gubeng Surabaya Gubeng Kertosono, terus Sidoarjo tarik sampai dengan Mojokerto, terus dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Semarang. Wah, luar biasa pokoknya ya kalau naik kereta api. Wah, banyak banget jalurnya di Jawa Timur lah pokoknya ya. Jadi ini hitungannya masih separuh lah ya.
saat ini kereta api Logawa telah tiba di stasiun Jombang ya. Saya ucapkan mohon maaf ya. Sebenarnya saya itu mau closing di stasiun Kertosono, tetapi dokumentasinya hilang ya, nggak masuk ke flash disk ya, karena tersimpan di HP. Ya gitulah, saya langsung hapus ya. Jadi dokumentasi di stasiun Kertosono nggak ada ya. Kalian bisa search aja di akun saya, naik kereta api Logawa, itu malah ada ya dokumentasinya. Yang Logawa disusul kereta api Sancakat juga ada ya di situ ya. Nah, jadi saya closingnya di stasiun Lempuyangan ya, jadi ke Blabasen. Di Madiun juga nggak ada dokumentasi, memang nggak ada ya di stasiun Madiun, nggak ada dokumentasinya. Jadi saya closing aja Blabasen sampai dengan daerah istimewa Yogyakarta ya, sudah berbeda provinsi nih, udah satu provinsi Blabasen ya, yaitu provinsi Jawa Tengah. Ini sudah di provinsi DIY ya, jadi mohon maaf ya. Begitulah videonya mengelilingi separuh dari Jawa Timur ya, dimulai dari Madiun ke Blitar, Malang, Surabaya, sampai dengan ke Madiun lagi atau Kertosono. Sebenarnya saya mau closing di Kertosono, tapi ke Blabasen nih sampai dengan Lempuyangan Yogyakarta. Ya udahlah, begitu aja ya. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah yang lainnya. Jadi terima kasih untuk kalian sudah menontonnya sampai akhir ya.